Ari Irawan Adventure. Selamat datang kembali di channel Ari Irawan Adventure dengan tema kali ini adalah seputar olahraga dan sepak bola. Persebaya Surabaya menutup pekan ketiga Liga 1 Indonesia 2024 dengan catatan cukup baik, meraih 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hasil ini menempatkan Green Force di posisi keempat klasemen sementara, sebuah pencapaian yang menjanjikan bagi tim asuhan Paul Munster. Namun, di balik perolehan tersebut, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait efektivitas serangan tim. Salah satu masalah utama yang dihadapi Persebaya Surabaya adalah kesulitan dalam memaksimalkan peluang menjadi gol. Meskipun berada di peringkat atas klasemen, Persebaya hanya mampu mencetak 3 gol. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat dari 3 gol tersebut, 2 diantaranya berasal dari tendangan penalti. Statistik ini menyoroti minimnya kontribusi gol dari permainan terbuka yang harus menjadi perhatian utama Paul Munster jika ingin mengoptimalkan daya serang tim. Data yang dirilis PT Liga Indonesia Baru (LIB) mengungkapkan bahwa Persebaya Surabaya sejauh ini mencatatkan 12 tembakan tepat sasaran, angka tertinggi di antara semua tim di Liga 1 2024. Namun, fakta hanya 3 gol yang tercipta dari peluang tersebut menunjukkan penyelesaian akhir masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Paul Munster perlu memperbaiki cara timnya memanfaatkan setiap peluang agar mampu bersaing di puncak klasemen. Efektivitas serangan Persebaya Surabaya bisa dilihat dari perbandingan jumlah tembakan dengan gol yang dihasilkan. Jika dibandingkan dengan Bali United, yang memiliki jumlah tembakan sama, namun mampu mencetak lebih banyak gol, jelas ada ketimpangan dalam produktivitas Green Force. Hal ini bisa menjadi penentu penting dalam perebutan posisi di klasemen, mengingat perbedaan selisih gol seringkali menjadi faktor krusial dalam menentukan peringkat di akhir musim. Sejak kedatangan Paul Munster, Persebaya Surabaya memang menunjukkan peningkatan dalam hal gaya bermain yang lebih agresif dan mengandalkan penguasaan bola. Namun, dominasi di lapangan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi gol. Paul Munster harus bekerja lebih keras untuk menemukan formula yang tepat agar timnya bisa lebih tajam di depan gawang lawan. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah meningkatkan sinergi antara lini tengah dan lini depan. Pemain-pemain seperti Kadek, Flavio, dan Bruno perlu lebih sering terlibat dalam proses serangan dan memberikan dukungan kepada striker utama. Selain itu, peran sayap juga harus lebih aktif dalam mengirimkan umpan silang yang mematikan ke dalam kotak penalti. Tidak hanya itu, Paul Munster juga harus mempertajam penyelesaian akhir para penyerangnya. Pada beberapa pertandingan, terlihat pemain seringkali terburu-buru atau bahkan terlalu lama dalam mengambil keputusan di depan gawang, yang mengakibatkan peluang emas terbuang sia-sia. Jika Paul Munster mampu mengatasi masalah ini, potensi serangan Persebaya Surabaya bisa meningkat signifikan, mengingat mereka sudah mampu menciptakan banyak peluang. Melihat data total tembakan Liga 1 Indonesia hingga pekan ketiga, Persebaya Surabaya berada di posisi kedua dengan 12 tembakan tepat sasaran. Di bawahnya, Dewa United dan Arema mencatatkan 11 tembakan. Artinya, secara peluang, Persebaya Surabaya masih berada di atas banyak tim lain. Namun penyelesaian akhir yang buruk membuat mereka gagal memaksimalkan keunggulan ini. Pekerjaan rumah bagi Paul Munster tidak hanya terbatas pada strategi taktis, tetapi juga mentalitas pemain. Persebaya Surabaya harus belajar untuk lebih tenang dan fokus dalam situasi penting, terutama saat menghadapi tekanan dari tim lawan.
Terlalu banyak peluang yang terbuang hanya karena pemain terburu-buru atau kurang percaya diri dalam mengambil keputusan di depan gawang. Ini adalah area yang perlu diperbaiki agar tim bisa tampil lebih efektif dalam setiap laga. Jika Paul Munster dan tim pelatih mampu memperbaiki efektivitas serangan Persebaya Surabaya, bukan tidak mungkin Green Force akan menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih gelar juara musim ini. Pekan-pekan selanjutnya akan menjadi ujian besar bagi Paul Munster dan Persebaya Surabaya. Mereka harus membuktikan bahwa tim ini mampu tampil lebih tajam dan efektif di depan gawang. Jika mereka bisa mengatasi masalah efektivitas serangan, maka bukan tidak mungkin Persebaya Surabaya akan menjadi salah satu tim yang paling ditakuti di Liga 1 Indonesia musim ini. Itu saja informasi terkini dari Ari Irawan Adventure. Sekian dan terima kasih.